Shalom para Shalom. pemirsa sekalian, selamat berjumpa lagi bersama dengan kami. Saya Alfredo Samosir dan dengan Bapak Gunter Sianturi Ya. dalam Amin. acara menggali firman Tuhan dengan tema Untung Sakit. Amin. Shalom Bapak Sianturi. Shalom. Ada pertanyaan mau saya berikan. Ya. Pertanyaan pertama, kenapa disebut untung sakit? Iya. Kan kalau sehat itu kan enak, Pak. Ya, Bagaimana ya, ya. penjelasan Ya, dari ya. Bapak? Silakan. Memang kalau dibilang untung sakit itu apa ya, kontroversi dan Iya. banyak orang mungkin yang melawan. Melawan dan kurang menyukai. Tapi ada banyak perkara yang memang Tuhan pakai penderitaan atau sakit atau keadaan untuk membuat orang mengenal Dia. Iya, benar. Jadi kalau sebenarnya penderitaan, sakit, rugi, atau gagal itu adalah cara Tuhan untuk menyadarkan kita mencari Dia. Amin. Iya benar. Untung adalah apabila kita berada di dalam Tuhan. Di luar Tuhan, semua ada malang, ada celaka, ada segala. Iya. Setan akan lebih bebas. Dan kalau dalam Tuhan, kita mati masuk surga. Amin. Sedangkan di luar Tuhan, mati masuk surga. Nah, misalnya, ada orang tidak sakit, sehat-sehat, Iya. tapi tidak kenal Tuhan. Itu kan kalau dalam Mazmur pasal berapa saya lupa, dia bilang bahwa orang tidak punya pengertian sama dengan hewan yang dibinasakan. Artinya dia tidak masuk surga. Kan rugi. Iya. Jadi kalau ada cara, ada jalan yang membuat kita sadar dan mengenal Tuhan, kita untung dong. Iya. Nah, itu yang pertama. Pasti. Yang kedua, kalau ada orang sakit lalu sembuh tapi tidak kenal Tuhan, itu nggak untung. Kenapa? Tadinya kan dia sehat, Iya. lalu sakit. Dia kan aslinya sehat. Lalu sembuh, kan balik lagi sehat. Iya. Ya kan? Apa untungnya? Nggak ada. Contoh, ada orang yang kehilangan uang 100.000. Tadinya kan ada uangnya 100.000. Hilang. Lalu hilang. Rugilah dia 100, kan gitu. Iya. Lalu ada yang lain atau kawannya ngasih 100.000. Aku tanya dulu kau, untung nggak dia? Nggak untung, impas dia kan. Iya. Balik modal Balik kan. modal, ya. Nah, itu maksudku. Kalau orang jualan, lalu dia rugi hari ini, katakanlah 200.000. Besok untung dia 200.000. Untung nggak dia? Enggak, impas kan? Impas. Nah, itu maksudku. Jadi kalau orang menderita atau sakit atau mengalami kerugian dan mendapat kembalinya, itu nggak untung. Makanya kalau orang sakit sembuh itu sama dengan 10 orang kusta. 10 orang kusta semua sembuh. Tapi yang 9 nggak beruntung. Karena tadinya dia sehat, sakit, lalu kemudian sehat lagi. Tuhan Yesus marah, tidak beruntung dia. Tapi satu orang, dia kembali datang mengenal Tuhan. Lalu dia beroleh keselamatan. Maka lewat penyakit itu, beruntunglah dia. Ya apa untungnya? Bukan sehatnya. Untungnya adalah dia mengenal Tuhan. Nah itu kira-kira maksud kita dalam hal ini sama Sir. Oke. Kedua, sehat mengenal Tuhan kan lebih bagus daripada sakit, biarpun mengenal Tuhan. Iya. Bagaimana itu, Pak? Ada memang ya yang namanya logis-logis lah ya. Tuhan Yesus kan berkata, kalau ada yang kuhapus, katakanlah orang yang berhutang 100.000, lalu ada orang yang berhutang 100 juta, sama-sama kuhapus utangnya itu. Kira-kira menurut kau Simon, yang mana yang paling bersyukur? Nah, Simon berkata, yang 100 juta lah. Nah, itu pendapat betul. Jadi itu logis lah. Jadi kalau misalnya ada orang sehat lalu bisa mengenal Tuhan, itu baik sekali. Tak perlu sakit. Kalau ada anak yang baik, tak perlu dihajar, dia sudah baik, ya itu lebih baik. Daripada dia tidak baik, setelah dihajar baru dia baik, ya memang kurang baik. Tapi juga itu harus dilakukan supaya dia beruntung. Baca dulu ayat 42 ayat 5. Apa itu? Ayub 42 ayat 5. Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Ya, dulu
Ayub ini kita tahu mengalami satu penderitaan dari mulai kepala sampai telapak kaki, hancur semua. Dulu dia sudah termasuk orang baik menurut orang kaya. Tetapi Ayub punya pengalaman selama berhari-hari atau berapa lama begitu. Dalam penyakit itu dia makin bertambah hari, makin bertambah pengenalannya dengan Tuhan. Kalau dulu enggak, dia mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu ada, Tuhan itu pencipta, itu berdasarkan kata orang. Tetapi sekarang itu mata kepalanya, artinya dia sendiri punya pengalaman tentang Tuhan. Nah itu dia. Jadi lewat penderitaan, dia mendapat kemajuan kerohanian. Lewat penderitaan, pengenalannya akan Tuhan makin sempurna, makin lengkap. Itulah untungnya. Oke, kemudian Mazmur 119 ayat 71. Mazmur 119 ayat 71. Firman Tuhan, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapan-Mu. Bahwa tertindas itu baik bagiku, karena dengan demikian aku didorong, dipaksa untuk belajar firman Tuhan. Benar. Memang begitu. Jadi ada orang yang sakit atau yang menderita atau yang punya problem, dia makin sering datang pada Tuhan, Iya. makin banyak berdoa. Kalau orang datang atau hamba Tuhan datang, dia terbuka, dia mau mendengar firman. Nah, dalam waktu dia sehat, sukses semua, nggak ada waktunya, nggak mau dia mendengar. Kan lebih bagus begitu kan? Artinya dia menderita dulu baru mengenal Tuhan. Nah, jadi artinya bahwa sehat lalu mengenal Tuhan dibanding dengan sakit baru mengenal Tuhan, ya memang lebih baik yang sehat mengenal Tuhan. Tetapi pada umumnya orang sehat, orang sukses, orang berhasil itu jauh dari Tuhan. Bukan saya katakan tidak ada, tetapi secara umum mereka lebih suka hal-hal lahiriah. Nah, kalau yang demikian lalu jatuh sakit, lalu menderita, tapi kemudian dia mengenal Tuhan, wah itu lebih baik. Itu sama saya. Terima kasih. Ya, kita lanjut. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan nomor 3. Bagaimanakah supaya bisa beruntung dari penderitaan? Bagaimana supaya lewat penderitaan itu setiap orang menderita, setiap orang sakit, beruntung dari sakit. Iya. Sekali lagi, janganlah terus puas kalau sembuh. Jangan cari kesembuhan tok. Nah, sebuah tok terus pergi ke dokter, lalu sembuh, dia puas. Jangan. Sebab ada titipan Tuhan di situ, di dalam penderitaan, dalam penyakit itu, yaitu untuk mengubah dia menjadi, menyadarkan dia untuk mencari Tuhan. Makanya kadang-kadang walaupun sudah ke dokter, walaupun sudah kemana-mana, nggak sembuh-sembuh. Tujuannya supaya ia mencari Tuhan. Kalau sudah mencari Tuhan kan dia makin bertambah, makin mengenal Tuhan. Jadi yang pertama, janganlah terus mencari kesembuhan. Memang sakit itu tidak enak, terus mencari kesembuhan. Tetapi sembuh itu pasti kalau dalam Tuhan. Jadi kalau mencari kesembuhan dari Tuhan, sembuh dan mendapat untung. Kalau mencari kesembuhan dari yang lain, sembuh saja, tidak mengenal Tuhan. Nah, baca dulu firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 12. Dari Yohanes 1 ayat 12 ya Pak ya. Ya. Firman Tuhan, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Nah, Amin. setelah kita sakit, kita berdoa, lalu terimalah Tuhan Yesus. Iya. Terima Tuhan Yesus, Yesus akan bertanggung jawab atas semua penderitaan kita. Amin. Dia akan memulihkan, dia akan Amin. membereskan, dia akan memajukan, dia akan membuat jalan Amin. keluar dari problem kita. Baca lagi, Matius 28 ayat 19. Matius pasal 28 ya. Ayat 19. Firman Tuhan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir Nah, zaman. yang paling diinginkan Tuhan Yesus diajar. Iya. Jadi orang yang sakit tadi, orang yang menderita itu mestinya terbuka hatinya, dan ada orang yang mengajar, yang melayani, yang memberitakan firman, yang berkonseling atau yang bertukar pikiran
sepanjang hari, sehingga pengertiannya tentang kerajaan Allah dari hari ke hari semakin bertumbuh. Iya. Dia semakin tahu bahwa dia bisa melawan setan. Iya. Dia semakin hari semakin tahu bahwa dia bisa berdoa sembuh. Amin. Sehingga ia menjadi dewasa dan ia menjadi kuat menjalani hari-hari hidupnya. Baca lagi. Matius 10 ayat 7 dan 8. Matius pasal 10 ayat 7 sampai 8 ya. Ya. Firman Tuhan, pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ini Amin. perintah kepada orang percaya. Iya. Jadi orang percaya mau memberitakan firman, mau mengajar, mau membawa orang datang kepada Tuhan. Itu tugas kita. Iya. Jadi harus ada orang hamba Tuhan yang mau memberitakan firman, yang mau melayani, yang mau konseling, yang mau mengajar-ajarinya dari hari ke hari. Oleh karena itu orang sakit bisa mencari hamba Tuhan, bisa mencari orang yang mau setia Iya. melayaninya. Nah, itulah jalan bagaimana supaya beruntung dari penyakit. Nah, itu kira-kira sama Sir. Terima kasih. Iya. Saudara-saudara sekalian, berbahagialah orang yang menerima Tuhan Yesus. Berbahagialah orang yang hasratnya selalu rindu kepada firman Tuhan. Amin. Itulah kebahagiaan kita yang sesungguhnya bersama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Akhir kata kami akan berpisah. Selamat berjumpa untuk minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus Sampai Kristus jumpa. memberkati kita Amin. semua. Amin.